Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita akan melanjutkan di dalam pembacaan buku Kasih Pasti Menang di bagian ke-11. Saya akan bacakan standar pernikahan di mata Tuhan. Dalam bab sebelumnya saya sudah menceritakan bahwa kami tidak mendapatkan dukungan untuk memulihkan pernikahan kami, baik dari pendeta maupun para penasihat perkawinan kami. Bahkan teman kami yang sudah lahir baru, penuh dengan Roh Kudus dan melayani Tuhan secara luar biasa, yakin bahwa Tuhan sudah menyatakan pernikahan kami itu mati akibat perzinahan. Namun Tuhan memiliki standar yang berbeda. Sepulang dari tempat teman yang memberi nasihat di atas, saya mulai bersiap menghadapi perceraian yang tampaknya tidak terelakkan lagi. Kasih manusiawi saya kepada suami telah mati oleh karena luka yang berulang-ulang menderanya. Saya mulai berpikir bahwa kalau Tuhan memang menganggap pernikahan kami sudah mati dan berakhir, dan Tuhan akan memberi saya suami baru, lebih baik saya hidup mengikuti arus yang ada saja, agar semua kesusahan saya segera berakhir. Bagaimanapun apabila kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan akan berdiam dalam diri kita dan berbicara kepada hati kita sesuai dengan firman-Nya. Saya belum pernah mendengar suara Tuhan dengan telinga jasmani saya, tetapi dengan mudah saya bisa merasakan saat Ia berbicara kepada hati saya. Pada hari itu, Ia menyampaikan suatu ayat yang saya tidak ingat apakah sebelumnya saya pernah membacanya. Demikian firman Tuhan. Kepada orang-orang yang telah kawin, bukan aku, tetapi Tuhan, perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Di 1 Korintus pasal 7 ayat 10 dan 11. Saya terhenyak melihat ayat tersebut. Saya tidak percaya Tuhan bersikap sedemikian keras. Segera saya mengingat-ingat ayat-ayat dan teman saya yang memberikan lampu hijau kepada saya untuk bercerai dan menikah lagi dengan orang lain. Saya menunjukkan ayat-ayat itu kepada Tuhan dan meminta pendapatnya tentang ayat-ayat itu yang disampaikan oleh teman-teman saya. Dengan lembut, ia mengalihkan saya kembali ke ayat 1 Korintus 7 ayat 10 dan 11 tadi, dan menyuruh saya membacanya lagi. Perlahan-lahan saya mulai menyadari bahwa Tuhan tidak main-main dalam hal ini. Perintahnya dalam ayat itu disampaikan untuk ditaati. Ia telah menetapkan peraturannya dan sekarang ia sedang menegakkannya. Saya merasa agak terganggu karena tampaknya Tuhan memberikan peraturan yang berbeda-beda untuk masing-masing orang. Saya sampaikan kepadanya betapa banyak orang Kristen yang saya kenal yang bercerai dan menikah lagi. Saya minta pendapat Tuhan tentang mereka. Lagi-lagi Tuhan tidak menjawab pertanyaan saya. Ia hanya kembali menuntun saya dengan lembut untuk melihat ayat 1 Korintus pasal 7 ayat 10 dan 11 itu lagi. Ia berkata kepada saya, "Ini adalah standarku," kata Tuhan. "Tersedia pilihan untukmu, dan aku Tuhan akan memenuhi kebutuhanmu untuk pilihan apapun yang kau ambil. Jika engkau memilih untuk hidup tanpa suami, aku Tuhan akan menjadi suamimu. Aku Tuhan akan memelihara anak-anakmu dan menjadi bapa bagi mereka. Engkau maupun anak-anakmu tidak akan pernah kekurangan apapun. Aku Tuhan akan menyediakan segala kebutuhanmu sedemikian rupa, sehingga tidak ada seorang suami pun di dunia ini yang dapat melakukannya. Tapi kalau engkau memilih berdamai dengan suamimu, aku akan membawamu menuju kemenangan." Demikian di bagian 11 yang saya bisa bacakan dan sampaikan. Sekali lagi, mudah-mudahan memberkati Bapak Ibu, dan jangan lupa subscribe YouTube channel ini. Tuhan Yesus memberkati.